Sobat Cairin, welcome back to Podcast Cairin episode 12. Salam kenal, aku Intan. Dan saya Fahmi. Nah, Mi, gue mau nanya nih. Kenapa Emang tuh? iya ya, sekarang tuh kita ada di fase Gen Z naik level. Naik level jauh ini sih jujur. Naik level jauh sih. Kita di studio. Kita udah bisa syuting di studio. Ini udah suatu pencapaian ya. Bener buat banget. anak-anak Gen Z ini. Mm-mm. Oke, jadi gini Mi. Kenapa tuh? Di podcast ini tuh gue mau ngebahas sesuatu yang udah rame banget nih dibahas di awal tahun ini. Yang mana banyak istilah-istilah dari pinjol yang sering sekali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau negatif. Atau hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman ilegal. Ya, betul. Tapi ternyata banyak dari kita juga yang belum paham apa sih bedanya hal-hal yang ilegal-ilegal ini dengan yang resmi. Gue juga denger sih di awal tahun emang pemerintah lagi gencarin itu perbedaan antara pinjol yang ilegal dan yang resmi. Makanya pemerintah ngeluarin istilah baru yang namanya pinjaman daring. Itu setahu gue sih buat bedain antara yang ilegal dan diawasi oleh OJK. Oke. Tapi kayaknya kalau kayak gini kita harus undang orang deh. Iya, nggak bisa nih mungkin kita, sih kalau kita bahas yang ini 02 sendiri. begini mah nggak bisa nggak sih? Iya, harus undang ada orang yang sih. tahu banget nih tentang si pindar ini seperti apa, Bener. cara ceknya gimana. Benar. Terus apa aja yang Yang harus dilakukan kalau kamu mau memulai pinjaman. iya nggak sih? betul. Nah, kita panggilin aja ya, Teresia. Halo. Halo, gimana kabarnya? Aku baik nih, Kak Fahmi, Kak Intan. Iya. Ini aku panggil siapa ini? Eka atau Teresia? Teresia aja kali Teresia ya. Teresia, oke. Ini si Teresia ini. Gimana Teresia tuh? sih? Gimana Aku tuh? panggil Tias aja lah ya. Boleh Boleh sesuka aja kalian ya. aja Tias nyaman. ya. Iya, boleh. Tias ini sebagai compliance AML CFT. CFT ya Mas ya kayaknya. Oke, CFT, sorry, gue masih Betawi. Ya gitu ampun. Takut belibet gitu ya. CF, apa itu artinya sih? Apa artinya? Oh, jadi kalau AML, berarti kita fokus di AML CFT Kita ya. pengen tahu background dulu nih, apa nih Oke, backgroundnya? boleh satu-satu kali ya. Oke. Mungkin kalau AML itu dia anti money laundering. Nah, CFT-nya itu bukan CFT ya. Iya benar CFT. CFT-nya itu counter financing terrorism, seperti itu. Itu tuh untuk yang transaksi mencurigakan. Nah, makanya sebenarnya compliance sama AML CFT ini sih sejatinya memang dipisah, tapi apabila digabungkan sebenarnya kita juga bisa turut berkolaborasi gitu. Karena AML sendiri kan itu independen ya. Dia sifatnya. Kalau untuk baik, berarti untuk compliance dan AML ini aku tuh pertama kali berkarir di compliance di perusahaan pembiayaan sebelumnya. Gitu. Jadi udah 2 tahun memang di perusahaan pembiayaan, kemudian pindah ke fintech. Sebenarnya dari secara regulasi itu lebih kompleks di perusahaan pembiayaan. Nah, untuk yang fintech ini aku belajar ilmu baru dengan regulasi yang lebih sedikit menantang juga ya, karena kan dia baru ya. Jadi aku juga harus lebih baca, punya POJK yang berbeda dari pembiayaan gitu. Mungkin karena bidang atau fokusnya juga beda kali ya. Betul banget nih Kak Intan. Ada gak sih pengalaman seru pas lagi ngurusin compliance gitu? Sebenarnya seru karena compliance itu divisi yang punya banyak temen nih kalau di perusahaan. Oh gitu? Kenapa? Soalnya pasti kalian punya banyak pasien nih buat nanya-nanya dari setiap divisi nih teman-teman. Kalau teman-teman juga harus tahu juga ya, karena misalnya ada nih departemen yang paling sering ya, apa tuh? marketing. Marketing. Aduh. Yang itu ya. Aduh. Kenapa? Jadi gimana serunya? Jadi kenapa tuh sama marketing dan compliance kenapa bisa dikatakan paling sering nih? Paling sering kolaborasi ya gitu. Agak nanya ya, sebenarnya mereka kan bisnis ya. Kalau kita kan orang regulasi ya wajar, mereka mau berbisnis tapi harus sesuai dengan aturan gitu. Kadang ya compliance ini juga ngadepin orang-orang bisnis yang agak-agak nakal ya. Jadi teman-teman nggak boleh tuh jadi bisnis tapi nakal. Kita harus bisnis tapi jujur gitu. Jadi sekarang langsung kamu tuh sebagai gatekeepernya Markom ya? Betul, Markom dari tim BD. Oh gitu. Jadi emang harus sesuai juga Mi, karena kan Cairin sudah berizin dan juga diawasi OJK. Betul. Makanya kita sangat butuh nih Kak Teresia atau Kak Tias ini di sini untuk menjelaskan. Jadi kita coba masuk ke topik kita nih kali ini Kak Tias. Jadi apa sih istilah pindar ini yang baru?
kenapa dia menggantikan kata pinjol gitu loh. Oke. Emang lagi marak banget sih ya pinjaman online ini. Kenapa pindah ke Pindar? Karena sebelumnya itu memang orang juga banyak tahu pinjol itu berkonotasi negatif, teman-teman. Nah, pada saat di tahun 2024 ini kan POJK 40 itu kan sempat hadir juga di tahun 2024 ini. Yang mana fokus ada banyak nih pinjol-pinjol yang ilegal gitu. Makanya OJK segera ngumumin untuk ganti bahasa karena emang lama-lama tuh jadi masyarakat tuh cenderung labeling ke fintech ini. Jadi kayak Oke. ilegal gitu kan, pinjol ilegal. Kayak kamu kerja di mana? Di pinjol. Jadi kan orang kan mikirnya oh itu gak baik banget Negatif gitu ya, loh, jadi negatif negatif ya gitu loh. konotasinya. Gitu. Akhirnya ngegong lah sama konferensi persnya OJK di Maret lah, di Maret tahun 2024 ini. OJK ngumumin bahwa sebutan pinjol ini berubah jadi pindar. Pindar tuh apa sih? Yaitu pinjaman daring. Oke. Jadi sebenarnya bukan cuma kayak ganti nama doang sih ya. Ini Iya, emang ganti semuanya sih. mengganti semuanya, Mengganti stigma masyarakatnya sih. branding gitu Benar, kan, benar. Emang kalau benar-benar. pinjol risikonya apa sih? Sebenarnya resiko pinjol itu berarti yang ilegal nih ya, kita Yang ilegal, bicara iya benar. kebocoran data pribadi, Oke. itu tuh serem juga kan. Terus Oke. kemudian kalian itu bakal nerima bunga yang nggak sesuai gitu, makin tinggi gitu. Nah itu juga akan ngimpact ke psikis kalian gitu loh, ke psikologi kalian gitu loh. Benar. Utangnya makin Benar-benar. banyak nih. Iya, Benar-benar. makin Oke, banyak. jadi kan karena si pinjaman ilegal tadi atau pinjol ya bahasanya kan tidak ada standar nih Oh iya yang benar. dipenuhi oleh si platform ini gitu loh. Hmm. Jadi kalau menurut Kak Tias nih standar regulasi apa sih yang memang harus dipenuhi dari si betul. Pindar resmi ini gitu loh? Oke, sebenarnya ada banyak sih untuk regulasi. Cuman aku di sini bahas yang umum aja ya. Jadi teman-teman juga gampang mencerna. Nah, untuk regulasi sendiri atau apa namanya aturan-aturan yang dimiliki si Pindar ini antara lain, biasanya kalian itu harus browsing tentang Pindar ini di website. Nah, biasanya kalau Pindar resmi itu punya website sendiri. Oke. Kalau aplikasi pinjol pun yang ilegal punya, tapi mereka biasanya nggak punya website. Nah, Oke. gitu. Indikatornya itu ya. Betul, salah satunya yang paling gampang. Oke. Nah, di website itu sebenarnya ada materi apa aja sih yang diliatin gitu, yang bisa mengatakan dia resmi. Pertama, mereka punya logo. Kedua, ada tulisan diawasi oleh regulator atau otoritas jasa keuangan. Oke. Begitu. Terus mereka lebih informatif kepada masyarakat, adanya keterbukaan informasi mengenai customer service. Oke. Betul. Mereka Oke. punya whistleblowing system di mana ada aduan-aduan seperti yang misalnya kita punya petugas lapangan. Sejauh ini memang Cairin ini nggak punya petugas lapangan. Maksudnya kita cenderung nggak pakai karena kan kita konsumtif ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi by phone. Cuman ada juga yang di produktif, ada orang-orang nakal yang ngambilin gitu loh. Maksudnya ngambilin dalam melakukan penagihan tuh mereka ngambilin uang. Oh. Nah, itu kan indikasi korupsi, bukan indikasi lagi ya, itu ke arah korupsi kan, Oke, gitu. oke. Jadi masyarakat ini jangan sampai dibodoh-bodohi gitu loh. Mereka harus lapor ke whistleblowing system kita juga seperti itu. Oke. So, kalau terlanjur minjem online tuh gimana? Kalau udah terlanjur Yang pinjem ilegal ya online maksudnya ya, ya. sebenarnya kalian tuh harus pertama verifikasi email lagi, ganti password, terus abis itu verifikasi 2 langkah by email gitu, dan nonaktifkan semua yang berhubungan sama galeri kalian. Karena kalau misalnya pinjol itu bisa mengakses galeri, beda ya sama Pindar. Apa Kalau tuh Pindar? Pindar itu hanya mengakses cemilan. Cemilan? Iya, Apa tuh, snack? bukan yang snack gitu ya. Apa tuh? Jadi ada kamera, Kamera. mikrofon, dan izin lokasi seperti itu, Oh, itu yang cuma teman-teman. boleh diakses oleh yang resmi. Iya. Oke, gitu. selain itu berarti ilegal. Ya, selain itu ilegal karena galeri, rekening bank itu enggak sih, enggak ada. Makanya kalian harus juga ganti password lah untuk rekening bank. Karena emang di situ banyak banget data-data penting ya. Iya, betul yang banget memang harusnya tuh. nggak diakses oleh siapapun. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya dari sisi akses data tuh,
Akses data. Iya. Kalau akses data ini untuk pindar atau untuk Iya, untuk pindar dan pinjol Pinjol. ini. Oh, oke, Yang oke. jadi bedanya tuh apa? Oh, oke, oke. Mungkin masyarakat di sini kan nggak tahu nih cara membedakannya. Jadi kita mau Kak Tias untuk ngejelasin apa sih bedanya akses datanya, kalau pinjol seperti apa, kalau pindar seperti apa yang membedakan. Oh, pertanyaan bagus sih. Nah, jadi sebenarnya kalau yang bedain akses komunikasi itu, yang pertama kita lebih terinci dulu lah ya dari perjanjian. Kita tuh biasanya kalau misalnya orang yang punya kerjasama nih atau kita mau ajuin di pinjaman daring, itu pakai perjanjian resmi gitu. Oke. Adanya ikatan melalui perjanjian resmi. Tapi kalau misalnya pinjol itu gak ada yang namanya perjanjian, gak dilandasi dengan perjanjian karena bunganya aja ngasal gitu loh. Oh. Jadi kalian tenor berapa pun gak jelas gitu, itu yang detail. Nah, untuk verifikasi itu didukung juga yang namanya camilan tadi, karena ini tuh salah satu faktor di mana ada credit scoring di pinjaman online seperti Oke, itu. jadi mungkin credit scoring ini adalah salah satu yang membedakan ya Mm-mm. borrower-borrower dengan mungkin punya histori yang bagus dan mana yang punya histori yang buruk lah kita bisa Iya. bilang. Berarti kalau pinjol itu langsung kayak transfer aja tanpa harus tahu. Iya, background betul, kita nggak ada sebagai parameter gitu. Kalau kita nggak mampu tetap ditransfer gitu. Heeh, Bahaya banget tuh. bahaya banget Iya. nih. Kalau nggak punya duit, Aduh. Nah itu kalau nggak punya duit ya kita bisa lihat lah dari berita-berita yang mungkin di tahun iya, lalu kali makanya, ya sampai ada yang bunuh diri karena Hmm. mungkin sistem penagihannya juga tidak Oh iya, terstruktur dan benar. tidak diatur sih. bener. Makanya pilih Gitu. yang legal. Kalau mau milih yang legal, gue mau nanya, itu gimana caranya? Sebenarnya gini, teman-teman juga harus tahu. Makanya kita juga harus browsing gitu atau cek antara market. Teman-teman kan sebagai pengguna nih produk pinjaman daring. Teman-teman research lah ke masyarakat itu yang valid tuh yang mana aja. Kemudian teman-teman juga bisa cari di Google gitu kan, cari di Google website OJK. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi pinjaman ini yang terdaftar di website OJK. Itu berarti yang itu ada resmi, listnya. ada gitu. Berarti bisa kita ngechat OJK tuh bisa ya? Bisa, tapi kalau misalnya ada pengaduan ya, kalau ngechat gitu. OJK. Oke, Heeh. oke. Satgas pasti itu namanya. Oh, namanya Satgas Pasti. Pasti. Oke, mungkin teman-teman di sini boleh dicatat ya setiap kata-kata dari Kak Tias ini. Nah kalau penagihan Yap. yang resmi itu kayak gimana sih? Nah, penagihan yang resmi itu yang menagih sesuai dengan kode etik nih. Contohnya memperkenalkan diri dulu nih selama menagih, walaupun di chat ya teman-teman, walaupun melalui WhatsApp atau SMS, mereka akan memperkenalkan saya bla 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 bla. Misalnya nama saya Panjul Oke. dari Cairin Panjul. gitu kan. Oke. Gitu. Lucu juga ya. Iya lucu juga. Kan Gen Z juga kayaknya dia. Kamu Gen Z? Iya, aku Gen Z. Sama seumuran kita berarti ya. Seumuran Iya, kita. talks, literally Oh, talks. gitu. Oke, terus lanjut. Lanjut dong. Nah, gitu kan. Terus biasanya kita nggak ada yang namanya kata-kata kasar gitu. Nggak boleh kayak asal memaki ya di sini ya. Oke. Gitu. Kamu kucing nggak boleh. Iya, kamu kucing itu dilarang. Nanti dia Oke. meong ya Iya kan. bener. Nanti tadi kucing beneran gimana? Nggak mungkin. Itu nggak boleh. Oke. Jadi kira-kira gimana nih Kak Tias kalau misalkan ada nih yang udah terlanjur masuk di ranah pinjol atau pinjaman online ya, mungkin yang ilegal ya. Nah kalau kayak gitu apa sih resiko terbesarnya nih yang dialamin oleh mungkin teman-teman yang lagi nonton di sini ya? Itu kira-kira apa tuh? Oke, sebenarnya turut prihatin juga teman-teman, dan teman-teman juga harus banyak belajar juga. Nggak apa-apa dalam kondisi itu, sebenarnya nggak apa-apa. Yang pertama, yang tadi aku udah bilang sebenarnya kalian harus ganti password email dan verifikasi 2 langkah tadi. Misalnya ngeganti password kamu secara berkala seperti itu. Untuk akun bank digital juga diganti dan akses kamera juga dimatiin. Teman-teman jangan stres, jangan sedih. Teman-teman laporin aja untuk sampai ada penagihan yang masuk ke teman-teman itu, diblokir aja nomornya. Kemudian chat ke Satgas Pasti OJK, teman-teman tuh dapat tindakan diskriminatif secara digital seperti itu. Jadi bisa dilaporin kayak gitu-gitu Iya, ya. ke kepolisian juga setahu aku bisa jangan langsung sih. stres ya berarti Oke. emang. Iya, Tenang gitu. aja guys. Jadi itu semua bisa selain teratasi. dari OJK tadi, ternyata teman-teman yang nonton ini atau yang mungkin denger inilah ya dari TWS-nya waktu di kereta, Bener. mungkin bisa di note nih. Jadi tidak hanya dari Satgas Pasti yang
platformnya ya Iya, untuk betul. melaporkan, tapi juga bisa dibantu oleh pihak yang berwenang, dalam arti ini Betul. kepolisian. Kalau memang Hmm. kalian sudah mendapatkan apa tadi tindakan diskriminatif ya. Diskriminatif seperti Oke. itu. Oke. Dari Fahmi, kira-kira lo ada pertanyaan lagi nggak nih Mi? Bentar gue baca dulu. Oh oke. Jadi Mas Fahmi mau baca dulu teman-teman. Ya biasalah Gen Z. Ya kalau gue sih paling mau nanya, ya apa yang perlu diperhatikan kalau lu mau minjem sih, palingan itu aja sih. Kayak orang-orang kan pasti lagi terdesak, buru-buru, apalagi dana-dana mendesak ya. Maksudnya kan gak ada yang tahu. Bener. Kayak orang kebutuhan kan gak ada yang tahu, tiba-tiba Iya. lagi pusing segala Iya. macem, terus kayak butuh uang cepet. Iya, nabrak Lihat kucing. nabrak kucing. Terus lihat iklan kan, maksudnya lihat iklan pinjol-pinjol yang bertebaran, benar kayak sih itu. mungkin mereka juga nggak aware gitu, maksudnya Betul. untuk ngecek gitu, maksudnya nggak keburu untuk ngecek segala macem. Tapi kayak untuk gimana biar kayak langsung bisa gitu, maksudnya untuk cari yang bener tanpa Oke. harus pusing. Oke, tanpa harus pusing ya. Iya. Aduh. Sebenarnya gini ya, kalau buru-buru sih sebenarnya boleh ya teman-teman ya. Tapi teman-teman juga harus pastiin hak dan kewajiban kalian tuh kan tertuang dalam perjanjian. Maksudnya apa aja yang berimpact pada saat kalian tuh udah minjem gitu. Makanya kan kita tuh butuh yang namanya umur juga harus mateng nih teman-teman kalau untuk minjem. Nah kalau ya umur yang sudah cakap hukum yaitu di 18 tahun gitu kan, karena kan itu usia produktif ya teman-teman. Teman-teman juga harus belajar apapun segala sesuatu yang udah teman-teman ambil itu pasti ada resikonya, sama kayak pinjaman ini. Nah kalau di dalam pinjaman ini teman-teman udah tanda tangan digital nih di perjanjian, teman-teman juga harus lihat kira-kira limit tuh berapa yang kalian ambil gitu. Kami dari pinjaman sendiri pasti udah menyesuaikan nih dari kredit scoring kalian gitu untuk limit pinjaman. Tapi balik lagi ke tanggung jawab teman-teman. Makanya teman-teman harus perhatiin tenornya tuh berapa lama sih sebenarnya, cicilannya per bulannya saya bisa bayar atau enggak gitu. Sesuai kemampuan ya. Betul Berarti gitu. harus sadar diri tuh. Betul. Meskipun limitnya gede dicairin, kayak gitu juga nggak bisa sembarangan. Bener Iya. banget. Jangan karena dapat limit puluhan juta, terus ngambilnya juga puluhan juta. Bener, Giliran terus bayar, Pusing. Pusing. Nabrak kucing. kok pusing lagi ya Mi? Gitu. Jadi intinya mungkin jangan sembarangan ya, kalian Iya, cek izin dulu, izin coba dulu. Google ya, Google. Ya, Googling. internet sekarang banyak gak sih, maksudnya cek Google Iya. banyak. Apa Main ciri-cirinya? ke website. Oh, maksudnya main di website. Iya, main di websitenya OJK. Bentar dulu bener. dong. Kirain main punya temen, maksudnya ngobrol Enggak sama lah. temen. Tapi penting juga ngobrol sama temen. Kenapa? Ya maksudnya biar tahu kayak ini ori gak sih gitu maksudnya. Sekarang tuh lagi hype banget ngobrol sama kucing, Mi. Ah, gitu. Masa Karena iya? temen gak bisa dipercaya. Au, Au. kok gitu sih? Oke. Oh, Aduh, gitu. jadi nggak enak badan Jadi saya jangan juga. sembarangan. Oke, nah menurut gua ini bahasanya cukup menarik dan cukup seru. Seru. Akhirnya kita setelah ngundang Kak Tias ini kita jadi tahu apa aja sih bedanya pinjol yang sering sekali diorientasikan sebagai pinjaman ilegal dan juga pindar ternyata yang resmi. sudah udah digongin nih sama pemerintah Bener. bahwa kita yang resmi-resmi ini menggunakan istilah pindar atau Bener. pinjaman daring. Benar. Biar orang-orang juga Gitu. nggak bisa tertipu ya. Maksudnya Betul. kayak kalau pinjol ya udah pasti ya ilegal. Kalau pindar yang resmi dan legal. Dan udah diawasi Betul. oleh OJK. Gitu sih sebenarnya. Ini banget. sih jangan sembarangan ya. Betul. Jangan sembarangan, terus kenalin diri. Kenalin Terus kalau diri. misalnya ada aplikasi download, terus minta izin macem-macem. Aduh, Galeri tadi apa sih? Galeri benar, Sama cemilan, inget ya itu ya, pokoknya cemilan. Kamera, Oke. mikrofon, Kamera, sama mikrofon, location. izin Itu aja location. sih. Oke. Berarti kalau diminta yang lain-lain jangan dikasih ya. Betul. Jadi selain tadi jangan sembarangan, kita juga harus selalu cek legalitasnya, Benar, cek benar, benar, izinnya, dan juga kita juga harus paham ya akan kemampuan finansial kita itu Itu betul sendiri. tuh, itu betul. gitu. Kadang-kadang lupa, mungkin dia minjem sama temen kan banyak tuh sering. iya. Dan kayak ya udah mungkin minjem di pinjol sama kali. Ternyata kan nggak tahu hubungannya setinggi Iya, apa ya kan. Benar. No Gitu. ya. No. Makanya kalau pinjem tuh dipindar, oke? Betul sekali. betul. Oke, mungkin ini closing ya dari kita ya, Mm-mm. Kak Tias. Apa ya. kamu aja deh boleh, closing deh. Bisa ya Bisa. begitu. Gen Z emang kayak gitu Iya. ya teman-teman. Walaupun gue Gen Z juga tapi ya sama aja sih Mi. Bener. Oke, Kak Tias, thank you banget. Kak Tias Iya. sudah join di sini, udah mau sharing ilmunya dan pengalamannya, dan juga Bener. udah ngebahas lengkap banget terkait pindar ini dan apa bedanya juga dengan pinjol. Secara lengkap, mudah, dan juga cukup bisa dipahami lah oleh kita Harusnya sih ini. paham ya, harusnya sih paham sih. Oke.
Oke. Jadi mungkin di sini kalau Sobat Cairin ingin terus terupdate terkait finansial, terus tontonin podcast Cairin dan juga jangan lupa follow akun sosial media Cairin, tentunya pilih yang sudah terverifikasi ya. Betul, apalagi sekarang Instagram Cairin udah verified. Ada centang birunya. Wow, oke. Ingat ya, Cairin_ID itu aja sih. Iya, udah centang biru ya. Centang biru. Centang biru. Gitu. Oke. Terima kasih ya Kak Tias. Iya, sama-sama. Oke, Bye-bye. bye-bye. Thank you. Bye. Butuh dana pinjaman? Cairin solusinya. Limit pinjaman hingga 80 juta dengan tenor yang fleksibel, bikin nyaman, bikin tenang. Klik 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 klik, Dana dana Cair. cair.